Selamat siang. Saat ini saya bersama dengan Kepala SMP Katolik Theodorus Ketong Bagu. Selamat siang, Suster. Selamat siang, Ibu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, Suster, karena Suster sudah memberikan waktu sehingga saya boleh bertemu dengan Suster. Sebelumnya, Suster, apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Baik, oke, Suster. Sebelumnya, Suster, bisakah Suster memperkenalkan diri? Oke, baik. Perkenalkan, saya Suster Maria Goriti Lopa. Saat ini saya bertugas di SMP sebagai penanggung jawab, ya, Ibu. Terima kasih, Suster. Kita akan lanjut. Oke, Ya, jadi baik, Ibu. Suster, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Ini berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Dan untuk pertanyaan yang pertama langsung saja ya, Suster. Ya, siap, Ibu. Iya, selama ini Suster, bagaimana Suster dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik, Ibu. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Perlu melihat situasi, apakah di dalamnya melibatkan konflik antara nilai-nilai atau prinsip moral yang berbeda. Dan dilema etik seringkali membuat individu atau kelompok memilih di antara dua pilihan, ya, sama-sama benar, tetapi membutuhkan pemilihan yang tepat, sehingga itu berdampak baik pada yang memilih dan juga berdampak baik pada orang lain di sekitar. Faktor kunci adalah pertimbangan yang mendalam terhadap konsekuensi dari setiap pilihan dan dampaknya terhadap orang lain. Seperti itu, Ibu. Ya, seperti itu ya, Suster. Ya. Oke, untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Suster menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Suster, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ketika menghadapi kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, pendekatan yang saya gunakan itu berfokus pada dialog terbuka, ya. Lalu ada evaluasi juga, ada pertimbangan terhadap dampak jangka panjang. Pertama, saya perlu memastikan semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka secara adil, ya. Ini penting agar nilai yang terkait di dalamnya itu dipahami dengan lebih baik. Kemudian saya menganalisa setiap opsi berdasarkan prinsip etika yang ada, manfaatnya apa, serta dampaknya terhadap orang tertentu itu apa, dan juga kepada komunitas yang ada di sekitarnya. Seperti itu, Ibu. Iya. Lanjut, Suster, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Suster lakukan? Oke. Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan itu, yang pertama, tentunya saya mengumpulkan informasi yang sangat relevan, ya. Benar-benar mendalami mengenai masalah yang dihadapi terkait fakta, data, serta persepsi dari berbagai pihak yang terlibat. Lalu yang kedua, saya melakukan analisis situasi dengan mengidentifikasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang terkait serta mempertimbangkan dampaknya. Lalu yang ketiga, saya melibatkan diskusi terbuka dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti kalau di sekolah, saya pasti libatkan Bapak Ibu guru, orang tua siswa, lalu juga siswa yang bersangkutan untuk mendapatkan jawaban atau wawasan yang lebih sehingga bisa dapat berkolaborasi dengan baik. Lalu yang keempat, setelah mempertimbangkan semua faktor, saya membuat keputusan dengan berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi, dan kepentingan terbaik bagi semua pihak. Seperti itu. Ya, seperti itu ya, Suster. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Suster anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, yang saya anggap efektif adalah yang pertama itu pendekatan dengan dialog terbuka, ya, itu sangat penting sekali, di mana semua pihak yang terlibat itu diajak untuk menyampaikan pandangan mereka, ya, tanpa ada rasa takut atau tekanan dari pihak manapun. Ini sangat-sangat membantu sehingga bisa memahami alasan dibalik setiap apa yang mereka
ambil. Lalu yang kedua, melakukan analisis. Bagaimana melakukan analisis itu terhadap nilai-nilai yang bertentangan di dalamnya. Lalu yang ketiga, mempertimbangkan dampak jangka panjang serta kesejahteraan keseluruhan komunitas atau lingkungan sekolah. Itu menjadi faktor penting dalam memastikan keputusan tersebut berimbang dan adil. Jadi dua-duanya itu harus berimbang dan adil. Lalu ada juga alternatif kompromi yang masih perlu mematuhi prinsip-prinsip inti. Seringkali membantu meredakan konflik yang ada. Dan akhirnya dengan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, komunikasi itu jelas kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya. Iya, baik Suster. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, tantangannya tentu ada nilai-nilai moral yang sama-sama penting ya, yang seringkali sulit untuk diseimbangkan. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa keputusan tersebut itu adil bagi semua pihak, terutama ketika kepentingan yang terlibat saling bertentangan. Selain itu, tekanan dari pihak eksternal seperti orang tua, lalu komunitas sekolah dapat memperumit proses karena mereka mungkin memiliki harapan dan tuntutan yang berbeda. Tantangan lain adalah menghadapi ketidakpastian mengenai dampak jangka panjang dari setiap keputusan, karena solusi yang tampaknya benar di satu sisi bisa saja menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga di kemudian hari. Lalu ada juga keterbatasan waktu dan kebutuhan untuk membuat keputusan cepat juga bisa menjadi kendala dalam memberikan ruangan yang cukup untuk refleksi mendalam. Seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih. Selanjutnya Suster, saya ada pertanyaan seperti ini. Apakah Suster memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Suster langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Suster jalankan selama ini? Oke, dalam penyelesaian kasus dilema etika, seringkali mengikuti prosedur yang fleksibel, tergantung pada kompleksitas dan urgen dari kasus tersebut ya. Jika situasinya membutuhkan keputusan cepat, ya misalnya dalam kasus insiden mendadak di lingkungan sekolah, biasanya mencoba untuk menyelesaikan di tempat dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait langsung untuk menghindari dampak lebih lanjut. Namun untuk kasus-kasus yang lebih kompleks dan membutuhkan refleksi mendalam, saya lebih suka menetapkan jadwal atau jadwal khusus untuk menyelesaikannya. Tentunya saya jalankan mencakup dengan beberapa tahap. Pertama, mengumpulkan informasi lengkap dan mendengarkan semua sudut pandang dari yang bersangkutan. Lalu yang kedua, mengadakan diskusi atau pertemuan dengan pihak-pihak terkait seperti guru, siswa, atau orang tua untuk mendapatkan pandangan lebih mendalam. Jika memungkinkan, saya memberikan waktu bagi mereka untuk mempertimbangkan pilihan atau solusi yang diusulkan. Nah, setelah mencapai titik di mana semua informasi telah dipertimbangkan, akhirnya harus membuat keputusan berdasarkan prinsip etika dan kemudian mengkomunikasikan keputusan itu dengan jelas kepada semua pihak. Ya, prosesnya seperti itu berlangsung beberapa hari, ya bisa saja minggu, tergantung pada tingkat kesulitan dari setiap permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Suster. Nah, saya masih punya 2 pertanyaan nih Suster. Pertanyaan yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Suster dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke. Dalam menghadapi dilema etika ada beberapa faktor ya yang membantu saya dalam pengambilan keputusan. Pertama, tentunya dukungan dari orang-orang terdekat saya ya, seperti Bapak Ibu guru, ya dan teman komunitas yang memberi perspektif yang berbeda, membantu saya melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Selain itu, nilai-nilai pribadi yang telah saya utamakan
yang merupakan pedoman penting ya dalam menilai tindakan yang benar atau salah, karena sejak dari keluarga itu sudah dibekali dengan pendidikan nilai tentunya ya. Saya juga mengandalkan prinsip etika yang telah saya pelajari itu ya, untuk menganalisa semua yang ada, pilihan-pilihan yang ada, dan juga konsekuensi yang ada dari setiap pilihan itu. Lalu di samping itu, pengalaman sebelumnya dalam situasi serupa memberi wawasan yang berharga, memungkinkan saya membuat keputusan yang lebih bijaksana dan inovatif. Ya. Seperti itu, Ibu. Luar biasa ya, Suster. Dan saya masih ada satu pertanyaan yang terakhir ini, Suster. Pertanyaannya yaitu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Suster petik dari pengalaman Suster ketika mengambil keputusan dilema etika? Oke, pengalaman mengambil keputusan dalam dilema etik ya, mengajarkan saya pentingnya refleksi diri, lalu pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai yang saya anut ya. Saya pun belajar keputusan tidak selalu hitam putih ya, dan seringkali terdapat nuansa yang perlu dipertimbangkan. Lalu keterbukaan untuk mendengarkan pandangan orang lain dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan sangat penting dalam membuat keputusan yang bijaksana. Nah, dari sini saya pun belajar bagaimana berproses di dalamnya, sehingga apa yang akan dicapai, apa yang akan diambil itu benar-benar ya sesuai dengan keinginan bersama, sesuai dengan istilahnya sama-sama win-win solution ya, tidak meremehkan pihak lain, tetapi sama-sama mengalami kebahagiaan dari setiap keputusan yang diambil. Itu saja, Ibu. Ya, demikian Suster. Ini beberapa pertanyaan yang saya sudah tanyakan kepada Suster, dan tentunya pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih Suster sudah memberikan jawaban yang luar biasa. Dan demikian wawancara saya dengan Suster Maria Goretti Lopa OSU SPD selaku Kepala SMP Katolik Theodorus Ketong Bagu. Terima kasih Suster, selamat siang, Ibu. Tuhan Selamat memberkati. siang. Terima kasih Ibu. Terima kasih Suster. Ya, selamat siang Suster. Selamat siang Ibu Indri. Ya, tentunya Suster saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang Suster sudah berikan kepada saya. Dan sebelumnya Suster, apa kabar hari ini? Hari ini baik, luar biasa. Cerah seperti matahari yang di luar sana. Bagaimana dengan Ibu? Iya, saya keadaannya puji dengan baik, Suster. Jadi pada kesempatan ini, Suster, saya akan melaksanakan tugas saya sebagai pengurus, khususnya dalam tugas saya demonstrasi nasional. Dan pada kesempatan ini, sebelum saya akan memulai dengan beberapa pertanyaan kepada Suster, saya beri kesempatan kepada Suster untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Saya Suster Elizabeth Sitami, saat ini diberi tugas untuk mendampingi para guru dan siswa-siswi SMA Katolik Theodorus sebagai kepala sekolah di SMA Katolik Theodorus Kota Mobagu ini. Hari ini, tahun ini adalah tahun keempat bagi saya untuk mendampingi, membimbing, dan menyertai putra-putri yang diserahkan yang dipercayakan orang tua kepada kami. Terima kasih, Suster. Apakah kita bisa lanjut dengan wawancara, Suster? Baik, terima kasih Ibu. Selamat ya Suster. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Suster. Tentunya dalam Suster menjalankan tugas sebagai kepala sekolah di SMA Katolik Theodorus Ketong Bagu ini, bagaimana Suster mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejujuran? Baik, terima kasih Ibu. Salah satu contoh, dan itu banyak hal, atau hampir setiap hari, setiap saat kita itu dihadapkan pada dilema, harus memutuskan yang baik dan benar, dan apa yang memberikan keadilan kepada semua pihak, terlebih kepada para siswa yang dipercayakan pada kami. Hari ini saya menghadapi anak-anak yang akan lomba DBL, dan secara khusus anak-anak ini akan mengikuti lomba, dan dia sudah mempersiapkan kurang lebih dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober ini, di mana kami sebetulnya memberikan kesempatan untuk latihan pada putra-putri ini, putri semua, karena ya. Kemudian waktu yang 3 bulan ini kami sudah menyerahkan sepenuhnya kepada
guru kepada guru putri dari mulai proses memilih sampai dengan menemukan dan waktu latihan. Yang menjadi hal berat atau perlu kami lihat kembali adalah waktu-waktu latihan. Setelah kami melihat memberikan kesempatan, kami lihat bahwa mengevaluasi waktu yang digunakan ini kurang efektif. Kenapa? Pulang sekolah mereka Senin malam, kemudian hari Sabtu, hari Minggu, semua waktu hampir mereka menggunakan dengan versi mereka. Maka setelah melihat, mengidentifikasi, mendengar dari anak-anak, mendengar dari guru pembimbing, masih hal ini belum sesuai dengan standar yang ditentukan. Artinya proses kurang lebih 3 bulan ini belum memenuhi target, yaitu latihan yang sebetulnya harusnya sudah jadi dan tinggal gladi kotor dan gladi bersih dan siap olah. Nah, oleh karena itu apa yang kami lakukan, mengidentifikasi hal ini apakah memang sudah efektif atau belum. Karena kami melihat belum, akan mengumpulkan anak-anak bersama pembimbing. Kami mendengar dulu dari anak-anak atau dari siswa-siswi atau putra-putri, secara khusus adalah kelompok dance ini, supaya bagaimana sejauh ini, apa kendalanya. Nah, yang muncul adalah mereka setiap kali latihan sampai jam akan malam jam 9 malam, tetapi kurang efektif. Maka hari ini kami duduk bersama, mendengarkan mereka, apa yang menjadi kendala, kemudian apa solusinya, kemudian apa yang diputuskan, sehingga waktu yang ada sampai dengan akhir bulan Oktober ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Maka apa yang diputuskan, apa yang kami bicarakan, yang pertama mendengarkan dari mereka apa keluh kesah, dan saya juga menyampaikan pertanyaan. Menurut kalian, apakah sejauh ini sudah efektif atau belum? Karena tahap demi tahap kami beberapa kali sudah mencoba menampilkan sudah bagus atau belum. Kami melihatnya belum. Karena tadi identifikasinya apa? Mereka memilih waktu, meminta waktu 1 hari latihan 5 jam. Yang mereka harapkan adalah latihan pagi, jam sekolah, mulai dari jam 7.30, 2 jam. Tapi kami melihat kebutuhan mereka adalah pagi. Menurut mereka benar. Menurut kami pagi itu efektif untuk belajar. Karena butuh 5 jam, maka yang kami lihat setelah mereka diskusi dan kami juga berdiskusi, maka mulai jam 1 sampai dengan jam 6 supaya dipakai 5 jam. Ini cukup. Maka kami kembalikan mereka diskusi dan menjelaskan kenapa tidak pagi. Kan latihannya ada di dalam ruangan yang tertutup. Sedangkan kalau membandingkan dengan yang basket, tidak mungkin jam 12 kami berikan siang hari, panas, terik dan sebagainya. Nah, jadi yang sudah sampaikan tadi memang seperti yang sudah sampaikan tadi, kita pasti dihadapkan dengan dilema, apalagi berkaitan dengan kegiatan yang pimpinan anak untuk kegiatan seperti yang sudah sampaikan tadi, dan tentunya apa yang suster sudah sampaikan tadi, bagaimana suster ketika suster mau menjalankan untuk pengambilan keputusan, terutama ketika suster menyampaikan tadi untuk mempersiapkan anak-anak ini untuk mengikuti lomba. Nah, langkah-langkah apa yang suster lakukan untuk mengambil keputusan sehingga dari kesulitan mungkin yang dihadapi atau hal-hal yang belum efektif itu bisa teratasi. Jadi langkah-langkah apa yang suster lakukan untuk mengambil keputusan seperti itu? Jadi saya ulang kembali bahwa yang pertama adalah bertemu dengan pelaku utama, yaitu siswa-siswi yang akan ikut lomba. Kemudian kami bertanya, atau saya bertanya sejauh mana persiapannya, menurut mereka apa kendalanya, kemudian solusinya apa. Meminta waktu tadi, solusi meminta waktu pagi. Tapi kalau pagi berarti berbenturan dengan jam belajar yang masih efektif, yang masih bisa belajar. Kami berikan waktu yang sama-sama mengambil waktu belajar, tapi bukan waktu yang paling bagus untuk belajar itu pagi. Maka kami berikan 2 jam pelajaran di
pulang sekolah atau jam terakhir, sehingga ya tadi guru yang mengajar tidak terbebani atau memberikan tugas yang lain atau terambil, tapi anak pun juga terfasilitasi dengan waktu yang kami berikan. Kemudian juga ketika menghadapi seperti ini pasti ada tantangan yang tentunya suster hadapi untuk pengambilan keputusan ini. Nah, apa saja tantangan yang suster hadapi ketika menghadapi kasus-kasus atau ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti? Tantangannya seperti apa? Tantangan yang kami alami biasanya itu malah justru kalau siswa ketika kami menunjukkan fakta, data, informasi, kemudian diajak dialog mana mengambil keputusan yang terbaik, tidak meninggalkan jam belajar, sekaligus juga tidak menomorduakan persiapan mereka. Nah, tantangannya adalah bagaimana para guru ini kadang-kadang berpikirnya yang mana yang enak, tapi bukan yang benar. Sedangkan kita harus berpikir mana yang benar, mana yang sesuai dengan memang dua-duanya jalan baik tanpa ada yang dikorbankan lebih. Jadi bagaimana juga para guru ini diajak berpikir menemukan jangan begitu mudah, tapi sekaligus juga beri kesempatan yang terbaik tanpa pengorbanan yang lebih atau mengorbankan yang lain. Jadi jalan tengah yang paling baik yang ini. Nah, seperti biasanya suster ketika menghadapi atau ada kasus-kasus yang dialami seperti yang suster sampaikan tadi, yang biasanya suster lakukan apakah langsung menyelesaikan waktu atau menyelesaikan pada hari itu, ataukah biasanya suster membuat jadwal untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus-kasus seperti yang suster sampaikan tadi, apakah suster menyelesaikan pada saat itu juga atau diberikan jadwal khusus untuk membahas tentang hal yang seperti suster sampaikan? Masalah ini sebenarnya bukan hari ini adalah istilahnya titik terakhir setelah kegiatan lab day, kegiatan yang lain-lain, sehingga anak-anak ini yang 12 orang ini bisa dari kelas 10 dan 12 ini bisa berkumpul, maka cari waktu yang tepat. Kalau kemarin diajak refleksi, coba menurut kamu bagaimana solusinya, menurut bapak ibu guru bagaimana solusinya, karena sehingga belum efektif maka kedua belah pihak ini bertemu dulu. Siswa kita dengarkan, guru kita dengarkan apa solusinya. Kenapa? Karena mereka yang terlibat akhirnya pada saatnya nanti harus mempersiapkan dengan baik, dan sekaligus guru juga bertanggung jawab untuk mendampingi. Karena tanpa ada ketemu menjadi tim yang solid baik siswa maupun siswa dan guru, itu berarti tidak akan pernah bisa optimal atau maksimal dalam proses latihan pun juga pada waktu pelaksanaan. Jadi kalau apakah kami menjadwalkan, tentunya ya dalam arti bahwa tidak langsung segala macam kita ambil alih untuk menyelesaikan, tapi coba siswa bisa enggak, guru bisa atau tidak. Kalau guru dan siswa belum menemukan solusi yang terbaik, maka ya saya sebagai kepala sekolah bersama-sama mencari jalan keluar bersama siswa, bersama guru dan siswa. Jadi yang dilakukan susah yaitu memberikan waktu ya, bagaimana anak-anak bisa refleksi kemudian dari keluarga sehingga mendapatkan titik terang dari anak-anak keadaan seperti apa, kemudian dari keluarga sehingga dari percakapan atau dari teman-teman yang ditemukan oleh suster dan dibahas secara bersama kita menghasilkan suatu keputusan. Nah, suster tentunya ketika suster mengambil suatu keputusan sebagai pemimpin, apakah ada orang lain atau faktor-faktor yang membantu yang mempermudah suster untuk supaya suster bisa mengambil suatu keputusan? Apakah ada orang-orang yang lain yang membantu suster sehingga bisa mengambil suatu keputusan? Kami punya tim kerja. Jadi setiap misalkan kegiatan siswa berarti hubungannya dengan kesiswaan. Jadi saya juga melibatkan kesiswaan ini untuk terlibat dalam menangani. Bahkan kalau saya tidak harus ikut serta dalam mengambil keputusan, cukup sampai pada guru pembimbing, kemudian pada kesiswaan, saya tidak akan mengintervensi atau terlibat langsung. Tetapi ketika sudah tadi ya dengan siswa-siswa sendiri, dengan guru pendamping belum selesai, kemudian sampai dengan kesiswaan belum menemukan solusi yang terbaik, yang adil bagi siswa dan juga bagi guru tetap bisa menjalankan tugas, maka
tadi. Jadi bagaimana saya juga melibatkan orang-orang atau tim yang terkait dalam kegiatan tersebut. Kalau mulai dengan kurikulum pembelajaran, berarti yang akan dilibatkan adalah kurikulum. Sedangkan ini adalah kegiatan di bawah kesiswaan, maka kesiswaan yang saya libatkan. Jadi yang pasti untuk pengambil keputusan suster maupun bapak tadi, yaitu dari diskusi dengan siswa, kemudian dengan bapak ibu guru, dan juga yang membantu suster itu adalah ada tim di sini. Jadi kalau misalnya memang kegiatan yang dibawa kesiswaan, berarti tim yang akan suster minta untuk kerjasama adalah tim kesiswaan. Nah, suster, dari apa yang suster sudah sampaikan tadi itu luar biasa sekali, suster. Dan kalau saya ingin bertanya sebagai kepala sekolah, pembelajaran apa yang suster bisa petik dari pengalaman suster ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan diri kita? Ketika keputusan itu diambil, bagi saya, kalau tadi dari akar rumput atau yang bersangkutan berarti siswa juga dilibatkan, guru pembimbing dilibatkan, kesiswaan dilibatkan, itu menjadikan keputusan itu lebih mengikat dan juga punya konsekuensi bagi siswa lebih bertanggung jawab karena sudah diberikan kemerdekaan, diberikan kepercayaan untuk menggunakan waktu dan kesempatan. Dan bagi guru yang mendampingi berarti dengan komitmen yang diputuskan, dia punya kewajiban juga untuk mendampingi. Bagi kesiswaan berarti juga apa yang kami sudah langkah-langkah yang terbaik diputuskan, itu berarti nanti tidak akan yang perjalanan atau keputusan ini menjadi keputusan bersama dan dijalankan lebih ringan, lebih mengikat kepada semua yang terlibat, sehingga tidak ada yang merasa anak ini saya jalan sendiri, kemudian guru juga jalan sendiri. Jadi dengan semua atau tahap per tahap untuk menangani atau melibatkan di dalam penyelesaian, maka semua pihak punya tanggung jawab yang sama untuk komitmen akan keputusan yang kami putuskan bersama, dan itu menjadikan kepercayaan ini dipegang oleh siswa, oleh guru, dan oleh kami sebagai sekolah, karena masing-masing punya porsi dan tanggung jawab yang berbeda. Luar biasa sekali suster apa yang suster sudah sampaikan tadi, dan juga memberi pengetahuan baru bagi saya untuk bagaimana saya melaksanakan tugas tanggung jawab saya, bagaimana saya nanti ketika dihadapkan seperti masalah atau kasus dan tugas tanggung jawab saya, bagaimana saya membuat keputusan, dan lewat apa yang sudah sampaikan tadi saya mendapatkan sesuatu hal yang sangat baik, hal yang baru, dan pasti saya menjalankan untuk tugas tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Jadi pada kesempatan ini suster, saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang suster sudah berikan kepada saya dengan menjawab setiap pertanyaan yang saya sudah tanyakan tadi. Dan sekali lagi suster, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang dan Tuhan memberkati. Selamat siang, terima kasih, Tuhan memberkati. Sukses untuk Ibu, sukses untuk anak-anak semua. Semoga pendidikan kita mulai dari tingkat satu pendidikan bisa berubah, karena Ibu juga sebagai ibu penggerak dapat menggerakkan teman-teman, rekan-rekan kerja, dan anak-anak yang akan menjadi masa depan bangsa. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati.